Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati. "Apa tugasnya Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya, Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius ia pun menjawab, "Baik Paduka, hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan." Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi." Abu Nawas pun tersenyum dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia segera memulai perjalanannya dengan 100 onta untuk bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir bahwa Abu Nawas sedang mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Paduka, hamba telah pergi mencari ujung bumi dan hamba punya kabar penting Paduka." Baginda Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius dan menjawab, "Benar Paduka, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu Paduka, tepat di pintu gerbang istana ini." Baginda Raja tercengang dengan jawaban itu. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" Dengan cerdik Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi begini Paduka, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Namun ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, di tempat di mana Paduka berkuasa. Inilah ujungnya bumi Paduka, karena disinilah segala sesuatu bermula dan berakhir." Baginda Raja terdiam sejenak berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan penuh dengan filosofis. Akhirnya Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ya, ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang di istana pun ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara cerdik dan kocak, membuat Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk makan malam. Saat semua tamu sudah berkumpul, Baginda Raja tiba-tiba membuka topik yang agak aneh. "Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil mengusap jenggotnya,
Aku penasaran, kenapa manusia itu mudah merasa iri, Abu Nawas? Semua tamu terdiam menunggu jawaban dari Abu Nawas yang selalu cerdik. Tapi kali ini bukannya langsung menjawab, Abu Nawas malah memakan buah kurma dengan santai. Baginda Raja pun mulai cemas. Abu Nawas, apakah kamu tak punya jawaban? Atau jangan-jangan kamu juga merasa iri kepada orang lain? Abu Nawas pun tertawa kecil. Tenang Paduka, saya akan memberikan jawaban, tapi bukan dengan kata-kata. Besok pagi undang semua rakyat berkumpul di alun-alun Paduka. Saya akan tunjukkan kenapa manusia mudah iri. Dengan rasa penasaran Baginda Raja pun setuju. Dan keesokan harinya alun-alun dipenuhi oleh rakyat yang ingin tahu kejutan dari Abu Nawas. Ketika Baginda Raja dan para menteri istana datang, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan membawa 2 kantong besar. Ia membuka kantong pertama dan mulai membagikan koin emas kepada orang-orang. Setiap orang mendapatkan 1 koin dan mereka tampak senang. Apakah kalian puas? Tanya Abu Nawas. Puas Tuan Abu, jawab mereka dengan serempak. Tapi kemudian Abu Nawas membuka kantong kedua. Ia memberikan beberapa orang tambahan 2 koin emas, 2 kali lipat dari yang lain. Mendadak suasana berubah. Wajah-wajah yang tadinya semringah langsung keruh. Mereka mulai bergumam, saling menatap satu sama lain dengan tatapan iri. Kenapa dia dapat lebih banyak dariku? Seru salah satu rakyat. Ini tidak adil, sahut yang lain. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. Lihat Abu Nawas, mereka marah karena ada yang dapat lebih. Tapi bukankah sebelumnya mereka puas dengan 1 koin? Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. Ya begitulah Paduka. Manusia mudah merasa iri bukan karena ia kekurangan, tapi karena ia melihat orang lain memiliki lebih Paduka. Baginda Raja pun mengangguk-ngangguk, mulai paham. Tapi kemudian Abu Nawas menambahkan. Dan anehnya lagi Paduka, semakin banyak manusia mengeluh, semakin banyak masalah yang mereka hadapi. Iri itu seperti menggali lubang, semakin dalam semakin sulit untuk keluar. Baginda Raja tertawa puas dan berterima kasih atas pelajaran berharga pada hari itu. Para rakyat pun sadar bahwa kebahagiaan itu tak datang dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Sejak saat itu, Baginda Raja selalu mengingat ucapan Abu Nawas bahwa bahagia itu bukan soal punya paling banyak, tapi tentang bersyukur dengan apa yang ada. Dan tentu saja Abu Nawas seperti biasa pulang dengan kantong penuh hadiah. Tapi kali ini tak ada yang merasa iri kepadanya, karena mereka semua sudah tahu rahasianya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak Paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh Paduka. Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal kan keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan.
Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas selalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir. Dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. "Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, saya tidak tahu. Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, apalagi saya." Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah akhirnya dibuat tertawa terpinggal-pinggal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas.
Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Ya Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka," ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana Paduka," ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri juga nggak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar," teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka.